Jumpa lagi di Jadwal TV. Ya, ini adalah laptopnya konten kreator profesional dari Asus. Performanya kenceng dan punya NPU karena udah pakai prosesor Intel Core Ultra 7 155H. RAM-nya langsung dual channel, 24GB DDR5. Storage-nya 1TB SSD M.2 PCIe Gen 4 dan masih ada satu slot lagi. Jadi bisa di-upgrade. Disk grafisnya pakai RTX 40 series dengan studio drivers, jadi cocok untuk konten kreator. Layarnya OLED, refresh rate 120Hz, Pantone validated. Dan tentunya karena yang satu ini ditujukan untuk konten kreator kelas profesional, dia punya slot SD card dan ukuran yang standar, bukan untuk micro SD. Ini adalah Asus VivoBook Pro 15 OLED 2024. Ya, seperti laptop dari seri VivoBook Pro generasi sebelumnya, laptop yang satu ini juga sudah memenuhi syarat RTX Studio Laptop. Jadi jelas, laptop yang satu ini sudah siap digunakan untuk menangani berbagai software content creator seperti Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Blender, dan masih banyak lagi. Nah, kita langsung aja mulai pembahasan laptop satu ini dari spesifikasi dasarnya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core Ultra 7 155H. Litografi udah Intel 4 ya. Base TDP 28 watt, total core-nya ada 16 core dan dia punya 22 thread. Dia punya 6 performance core, 8 efficient core, dan 2 low power efficient core. Lalu max boost frekuensinya ada di 4,8 GHz dengan Intel Smart Case sebesar 24 MB. NPU-nya udah pakai Intel AI Boost. Integrated graphics-nya adalah Intel Arc Graphics dengan 8 Xe cores dan tentunya sudah support akselerasi ray tracing, QuickSync, dan AV1 juga. RAM langsung 24 GB DDR5 5600 dual channel. Nah, laptop ini punya satu slot SODIMM, jadi kombinasinya itu adalah 8 GB onboard dan 16 GB RAM SODIMM. Dari Asus merekomendasikan konfigurasi RAM seperti ini, tapi kalau dirasa kurang masih bisa di-upgrade. Misalnya mau 8 plus 32 masih bisa juga. Untuk storage dia pakai 1TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Masih ada lagi satu slot M.2 tambahan di sini, jadi kalau mau nambah nggak usah ganti SSD utamanya. Untuk disk GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 4050 laptop dengan 6 GB VRAM GDDR6, TGP-nya up to 115 watt. Untuk konektivitas wireless-nya dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211, tentunya Wi-Fi 6E ya, Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterainya cukup besar di 75 Wh. Baterainya diklaim bisa terisi 50% hanya dalam waktu 30 menit. Nah, nanti kita tes ya. Untuk OS tentunya dia pakai Windows 11 Home di sini. Form factor-nya clamshell atau laptop klasik. Untuk materialnya itu adalah kombinasi aluminium dengan polikarbonat dengan rasio post-consumer recycle plastik up to 30%. Untuk warna namanya adalah Earl Grey atau warna abu-abu gelap kehitaman. Desainnya ini masih mirip dengan VivoBook Pro 15 dan VivoBook Pro 16X. Bedanya terlihat dari warna tombol keyboard. Kalau dulu tombol escape warnanya orange dan ada semacam desain strip-strip di tombol enter. Di VivoBook Pro yang ini polos aja, tombolnya berwarna hitam dan abu-abu. Selain itu di cover belakang layar juga berbeda. Kalau dulu logo VivoBook ada hiasan timbulnya, kalau yang ini polos aja. Tentunya satu ini juga sudah lolos uji ketangguhan military standar 810H. Secara keseluruhan desainnya memang simple tapi ini profesional banget. Untuk dimensi panjang 35,5 cm, lebar 23,5 cm dan ketebalan 1,99 cm. Bobotnya laptopnya aja di 1,8 kg, chargernya 440 gram. Jadi total kalau dibawa adalah di 2,24 kg. Untuk layar, ini menggunakan layar yang disebut Asus sebagai Lumina OLED. Ukurannya 15,6 inci, cukup besar ya. Resolusinya 2880 x 1620 pixel, jadi aspek rasionya adalah 16:9. Refresh rate-nya ada di 120Hz dengan 0,2 millisecond response time. Menurut Asus, peak brightness di mode HDR bisa mencapai 600 nits dengan color gamut di 100% DCI-P3. Kalau berdasarkan penelitian kami, peak brightness di mode SDR itu mencapai 367 nits. Kalau di mode HDR dia bisa mencapai 592 nits. Jadi ya sudah lumayan sesuai lah dengan janjinya. Untuk gamut coverage ada di 99,1% DCI-P3 dengan gamut volume di 124,1% DCI-P3. Jadi memang cocok untuk nonton atau bahkan untuk content creation. Sampai ke gaming juga asik nih karena refresh rate kan juga tinggi. Nah, kalau color gamutnya terasa terlalu luas, tenang, kita bisa ubah profil warna layar melalui software My Asus.
Layarnya ini sudah Pantone validated dan disertifikasi Low Blue Light to UV Rhineland. Permukaannya glossy seperti layar OLED pada umumnya, jadi pantulan bayangan dari depan laptop memang masih kelihatan. Tapi layar seperti ini membuat warna yang dikeluarkan memang jadi cemerlang banget. Untuk bezelnya, kanan dan kirinya tergolong tipis. Ini membuatnya punya screen to body ratio di kisaran 84%. Kalau di atas memang agak tebal karena ada kamera di situ ya. Nah, bicara soal kameranya, dia pakai kamera dengan resolusi 5 megapiksel yang sudah support fitur-fitur Windows Studio Effects seperti background blur, automatic framing, dan eye contact. Kamera juga dilengkapi dengan shutter fisik untuk meningkatkan privasi penggunanya. Untuk mikrofon ini ada di samping kanan kiri webcam, dan yang satu ini sudah dilengkapi dengan fitur AI Noise Cancellation yang dapat diakses dari software My Asus. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya saya serahkan ke Rifki ya. Nah, sekarang kita uji kamera dari laptop Asus VivoBook Pro 15 OLED. Untuk kameranya sendiri, ini punya resolusi 1440p 30fps saat digunakan untuk merekam video. Jadi jelas, kualitas gambar yang dihasilkan jauh lebih bagus dibandingkan kamera laptop lain yang ada di resolusi 720p. Apalagi kalau kalian gunakan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup seperti saya sekarang ini. Kalian jadi masih bisa lihat detail gambarnya dengan cukup jelas. Ya, kali ini kita sedang ada di luar nih, di pinggir jalan yang lumayan ramai ya di belakang. Untuk menguji kemampuan noise cancelling dari laptop Asus VivoBook Pro 15 OLED. Untuk kualitas Noise cancellingnya ini bisa dibilang cukup bagus ya ini. Dan suara kalian masih bisa dengar suara saya dengan jelas. Dan suara di belakang ini nggak masuk ke mikrofon dari laptopnya. Lanjut ke audionya, dia menggunakan dua speaker stereo dari Harman Kardon yang mengarah ke alas laptop. Terdapat software Dolby Access yang dapat digunakan untuk mengubah profil suara dan equalizer juga ada di sini. Untuk speakernya ini terasa kenceng ya, khas dari laptop Asus. Tapi memang bassnya masih agak kurang di telinga kami dan suaranya lebih dominan mid ke high. Nah, untuk konektornya, di sebelah kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A yang besar, lalu ada satu SD card reader 4.0 yang memang cocok untuk content creator, karena kalau kamera profesional itu bisa pakai SD card yang besar, bukan yang micro SD tentunya. Lalu untuk sebelah kanan, ada satu audio jack combo 3,5 mili, ada satu USB 3.2 Gen 2 yang Type C, ada satu Thunderbolt 4, satu USB 3.2 Gen 1 Type A, satu HDMI 2.1, satu Ethernet port, dan satu DC in. Banyaknya konektor di sisi kanan ini bisa agak mengganggu sebetulnya untuk penggunaan mouse di sebelah kanan kalau kita memang menggunakan mouse di sebelah kanan ya, karena konektor-konektor akan otomatis ada di sebelah kanan yang paling banyak. Nah, untuk keyboard dia menggunakan Asus ErgoSense keyboard yang punya travel key lumayan ya, 1,4 mm, dan untuk kedalaman cekungan tombolnya ada di 0,3 mm. Jadi ini buat ngetik sih nyaman banget. Tombol keyboardnya juga pakai desain switch yang silent, jadi nggak berisik saat dipakai untuk mengetik. Keyboardnya masih menyediakan tombol numpad, tapi tidak ada tombol khusus untuk navigasi page up, page down, end, dan home. Tombol navigasi ini menyatu dengan numpad dan anak panah, dan ini bisa diakses dengan menekan tombol function. Untuk tombol anak panahnya ini ukurannya kecil ya, setengah dari ukuran tombol lainnya. Sementara tombol power ini masih menyatu dengan layout keyboard, tapi letaknya ada di pojok kanan atas di atas tombol numpad. Jadi memang ini area yang jarang ditekan. Keyboard ini sudah dilengkapi dengan backlit putih yang punya 3 tingkat kecerahan. Nah, untuk touchpad ini letaknya sedikit melebar ke kanan dari tombol spacebar, tapi karena dia udah punya palm rejection, jadi kalau kita nggak sengaja tersentuh saat ngetik ini masih aman. Saat diklik, touchpad ini punya kedalaman sekitar 0,23 mm. Touchpad ini juga sudah memiliki fitur Asus Dial Pad yang punya banyak fungsi dan dapat digunakan di berbagai software produktivitas maupun untuk content creation. Contohnya, di Premiere kita bisa gunakan untuk memajukan atau mundurin posisi pada timeline video. Di Windows Explorer kita bisa gunakan ini untuk scrolling. Untuk di desktop kita bisa gunakan untuk mengubah volume dan brightness layar. Di browser saat membuka YouTube kita juga bisa melakukan fast forward atau rewind dengan dial pad ini. Asus Dial Pad ini terletak di pojok kiri atas touchpad dan dapat diaktifkan dengan melakukan swipe di pojok kanan atas touchpad. Pengaturan fungsi Dial Pad ini dapat diakses melalui software Asus Dial Pad. Ini fungsinya memang banyak ya, jadi memang butuh sedikit pembiasaan untuk menggunakan fitur-fitur ini. Tapi kalau terbiasa sih harusnya jadi nyaman banget. Nah, untuk sistem keamanan dia menggunakan infrared kamera yang sudah mendukung Windows Hello. Sementara untuk sistem pendingin dia menggunakan teknologi sistem pendingin Asus iCool Pro dengan 2 kipas yang terbuat dari liquid crystal polymer dan 5 buah heat pipe. Sistem pendingin ini juga dilengkapi dengan 3 ventilasi yang mengarah ke samping kiri dan belakang. Yang samping kiri ini sepertinya yang menyebabkan konektor-konektornya lebih banyak di sebelah kanan. Tapi di sisi baiknya, kalau kita pakai mouse di tangan kanan, kita memang tidak kena hembusan dari udara panas dari dalam laptop ini.
Nah, kita masuk ke aspek performa. Seperti laptop Asus lainnya, laptop ini juga dilengkapi dengan 4 mode performa yang dapat diakses melalui software My Asus dengan shortcut Function plus F. Opsinya adalah Whisper, Standard, Performance, dan Full Speed. Mode Full Speed ini akan memutar kipas dengan kecepatan penuh saat laptopnya dibebani kerjaan yang berat. Nah, kita sekarang lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23, stabilitas selama setengah jam. Di mode standar, skor maksimal yang dapat diraih itu mencapai 17.754 poin, sementara di mode performance itu bisa mencapai 18.191 poin. Kalau di mode full speed, skornya bisa sedikit lebih tinggi lagi di 18.227 poin. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan di mode standar ada di 14.800 sampai 14.900-an poin. Di mode performance ada di kisaran 16.500 sampai 16.900-an poin. Sedangkan di mode full speed ada di 16.900 sampai 17.100 poin. Nah, untuk suhu kerja di mode full speed suhunya stabil di kisaran 96 derajat Celcius di menit awal, lalu kemudian turun dan stabil di kisaran 80 derajat Celcius dengan spike sesekali ke 96 derajat Celcius. Tapi masih ingat kan ya, prosesor yang satu ini suhu pengoperasian maksimalnya itu ada di 110 derajat Celcius. Jadi suhu segini sih masih aman. Oke, langsung aja kita masuk ke Blender dengan Barbershop Scene. Dengan CPU render ini selesai dalam waktu 25 menit 10 detik. Tapi kalau kita pakai GPU rendering selesai dalam waktu 3 menit 39 detik. Nah, untuk suhu kerjanya, suhu CPU dari kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius, sementara GPU di kisaran 60 sampai 75 derajat Celcius. Lalu kita ke Adobe Premiere Pro CC 2024 ya, untuk video editing. Kita pakai video yang 2 menit 7 detik seperti biasanya. Untuk ekspor video di resolusi 4K 60 dengan software Onyx saya dalam waktu 7 menit 9 detik. Kalau pakai GPU acceleration tepat di 2 menit 7 detik. Sama durasinya dengan durasi videonya sendiri. Keren ini ya. Dan untuk ekspor video di resolusi Full HD 60 fps, software Onyx saya dalam waktu 1 menit 29 detik. Kalau kita pakai GPU acceleration saya hanya dalam waktu 39 detik saja. Ini kencang banget sih ya. Nah, untuk suhu kerja pas saat melakukan 4K video export, CPU ada di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius, sementara GPU ada di kisaran 60 sampai 74 derajat Celcius. Kita masuk ke DaVinci Resolve, software video editing kelas profesional tapi versi gratisnya. Kita pakai video yang sama, durasinya juga sama. Untuk 4K 60 video export butuh waktu 3 menit 51 detik, ini lumayan kenceng. Lalu untuk Full HD 60 fps video exportnya ada di 58 detik. Ini kenceng banget sih ya. Untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video exporting di menit awal proses ekspor, suhu CPU sempat stabil di 96 sampai 99 derajat Celcius, tapi kemudian dia sempat turun di pertengahan proses ke kisaran 70-an derajat Celcius. Tapi saat masuk akhir proses ekspor, suhu kembali naik ke kisaran 80 sampai 97 derajat Celcius. Suhu GPU sempat mencapai 82 derajat Celcius, tapi kemudian turun dan bertahan di kisaran 66 sampai 76 derajat Celcius. Masih dalam batas-batas yang aman. Nah, untuk terima grafik score di Firestrike dari X11 kita dapat 22.055 poin, sementara untuk Time Spy dari X12 kita dapat di 8.392 poin. Nah, untuk suhu kerja dengan Time Spy Stress Test, suhu GPU terlihat ada di kisaran 76 sampai 80 derajat Celcius. Lanjut ke pengujian gaming ya, walaupun untuk profesional tapi kalian mau coba untuk gaming, hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk game yang terakhir, Assassin's Creed Mirage 30 menit kita mainkan, suhu kerjanya kita lihat ya, baik suhu CPU maupun GPU terlihat stabil di kisaran 71 sampai 75 derajat Celcius. Sementara untuk suhu permukaan, titik terpanas ada di bodi area atas keyboard yang mencapai 52 derajat Celcius.
Untuk permukaan keyboard, area terpanas ada di bagian tengah yang ada di kisaran 40-47 derajat Celcius dengan titik terpanas ada di angka 8, 9, F10 dan F11 yang mencapai 49 derajat Celcius. Tapi tenang, area ini kan jarang kita sentuh kalau kita lagi main game. Sedangkan untuk area kiri yang sering kita sentuh untuk main game, suhunya ada di bawah 35 derajat Celcius. Area numpad juga punya kisaran suhu yang mirip di kisaran di bawah 36 derajat Celcius. Untuk palm rest dan touchpad ini aman banget ya, di bawah 30 derajat Celcius. Sekarang kita uji SSD-nya. Dengan kesadisme kita temukan bahwa kecepatan bacanya ada di 4921 MB per second dan tulisnya di 3368 MB per second. Bukan yang paling kencang yang pernah kita lihat, tapi ini sudah kencang sih sebetulnya ya. Lanjut untuk pengujian baterai, seperti biasa kita gunakan mode standar. Beratnya kita set di 150 nits dengan volume di 25%. Hasilnya untuk lokal video playback 1080p kita dapat 9 jam 20 menit. Berhubung dia pakai discrete graphics, jadi sebetulnya angka segini sih masih lumayan oke lah ya. Lanjut untuk charging test. 30 menit pertama sudah terisi di 52%. Nah, ini sesuai klaim Asus ya. 30 menit katanya dia bisa dapat 50%. Ini bahkan lebih 2%. Lalu untuk dari kosong sampai full dibutuhkan waktu 1 jam 50 menit. Dan ya ini sedikit lebih cepat dari harapan kami dan ini sangat wajar ya karena baterainya kapasitasnya besar di 75 Wh. Untuk harganya dia ada di kisaran 26.599.000, sebuah harga yang memang terlihat ditujukan untuk para profesional ya karena memang isinya komponennya dan layarnya semuanya kelas profesional. Dan ini juga sudah termasuk Microsoft Office Home and Student 2021 dan ada 1 bulan subscription untuk Adobe Creative Cloud juga di situ. Garansinya 2 tahun global dengan Asus Perfect Warranty di tahun pertama. Nah, kalau paket Perfect Warranty ini, Asus Indonesia akan menanggung 80% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Sisa 20%-nya lagi, ya ditanggung oleh pengguna loh. Kan kelalaian pengguna. Untuk Asus Perfect Warranty ini dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Nah, yang satu ini juga berlaku untuk produk Asus consumer laptop dan gaming laptop tipe tertentu termasuk charger dan baterainya juga. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Hal yang pertama, dia hanya punya 1 slot untuk RAM SODIMM karena yang 8GB sudah on board ya. Jadi dia cuma 1 slot doang yang 16GB itu. Nah, lalu untuk konektor itu banyaknya di sisi kanan. Jadi kalau kita menggunakan banyak perangkat yang terhubung dengan konektor di sebelah kanan, akan ada banyak kabel di sebelah kanan yang membuat kita megang mouse-nya harus agak menjauh di sisi kanan. Kemudian suhu permukaan keyboard bagian tengah terlihat agak tinggi, jadi jika memang kalian butuh menekan area keyboard yang panas saat laptopnya sedang melakukan pekerjaan berat, kami sarankan untuk bekerja di ruangan yang AC atau menggunakan keyboard eksternal. Dari sisi menariknya, ini menggunakan prosesor yang kencang dan jelas cocok untuk multitasking dan sudah dilengkapi dengan NPU juga ya. Discrete graphics-nya juga kencang dan menggunakan studio driver yang lebih stabil saat dipakai di software content creation. Storage-nya juga lega dan masih ada 1 slot tambahan lagi kalau dibutuhkan. Layar juga besar dan ini adalah panel OLED dengan resolusi yang lumayan tinggi. Jadi ruangan kerjanya itu memang luas di sini. Refresh-nya juga ada 120 Hz, color gamutnya udah mencapai 100% DCI-P3, jadi cocok buat gaming ataupun ya jelas untuk content creation. Bobotnya juga tidak terlalu berat, hanya di 1,8 kg. Untuk performance-nya biasanya kita ketemu di 2, sekian kilogram ya. Konektornya juga lengkap, punya Thunderbolt 4 dan SD card reader ukuran standar, bukan yang untuk micro SD nih. Lalu touchpad-nya sudah dilengkapi dengan Asus Dialpad yang multifungsi banget. Lalu kamera udah 5 megapiksel dan support Windows Hello juga. Wi-Fi udah 6E, Bluetooth versi 5.3, jadi ini future proof. Lalu garansinya juga 2 tahun global dan lengkap dengan Asus Perfect Warranty juga. Nah, laptop ini sebetulnya cocoknya buat siapa sih? Pertama jelas buat konten kreator profesional yang butuh laptop untuk kerja. Ini cocok banget ya, terutama kalau mau dibawa-bawa karena dengan layar sebesar ini bobotnya tidak terlalu berat. Atau mungkin kalian konten kreator yang suka main game. Nah, laptop ini juga kenceng buat main game. Atau mungkin mau nyari laptop buat kuliah atau kerja, mau nyari yang punya performa tinggi, tapi pengennya juga layarnya harus besar dan nyaman buat nonton, ini juga cocok. Layarnya cakep banget. Lalu untuk siapapun yang lagi nyari laptop dengan discrete graphics tapi nggak mau beli laptop gaming, mungkin nggak suka dengan desain laptop gaming, nah laptop dengan desain minimalis seperti ini akan cocok banget. Buat programming yang terkait dengan AI juga bisa ya, prosesornya punya NPU dan laptopnya punya discrete GPU, tapi memang perlu diperhatikan ya, pastikan bahwa software dan programnya itu memang sesuai dengan spesifikasi dari laptop yang satu ini. Pada akhirnya, jika memang sebuah laptop high performance untuk multitasking dan content creation dengan desain simple dan profesional dan ya mungkin mudah dibawa kemana-mana yang kalian cari itu ya, Asus VivoBook Pro 15 OLED ini rasanya layak sekali untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.